Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar. Ya, apa kabar? Harap semuanya dalam keadaan sehat. Oke, jadi dalam video kali ini cikgu sambung lagi bab 2 sejarah tingkatan 4 yaitu perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Oke. Bagaimana pula perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara? Sebelumnya kita cerita di Asia kan, macam Jepun, China kan. Jadi kali ini kita cerita negara Asia Tenggara. Masih ingatkah mana negara Asia Tenggara? Ada berapa? Oke, ada 11. Oke, tapi dalam bab ini, subtopik ini kita cerita dalam berapa? 5 negara saja, oke. Filipina, Burma ataupun Myanmar, Vietnam, Indonesia dan juga Thailand. Oke, ini negara-negara besar lah di Asia Tenggara. Oke, untuk Malaysia itu bab seterusnya kita cerita nanti. Oke, jadi nasionalisme di Asia Tenggara nih, oke, lebih kurang sama juga antara negara lain, oke. Dia melawan penjajah sebab semua negara di Asia Tenggara ini pernah dijajah kecuali Siam, yaitu Thailand. Nah, jadi kalau negara lain berjuang nasionalismenya untuk melawan penjajah, tapi di Thailand mereka lebih kepada memperjuangkan pembaruan dalam pentadbiran, supaya negara mereka tidak dijajah. Dia lebih kurang macam Jepun juga lah, tidak dijajah, tapi coba mengelak daripada dijajah oleh imperialisme Barat. Jadi kita mulakan dengan Filipina dahulu. Di Filipina nih, nasionalismenya nih, tapi sebelum itu ingat di mana Filipina? Masih ingat ke negara Asia Tenggara nih? Kalau kamu lupa, tengok di video cikgu yang geografi tingkatan 1. Ada tuh negara-negara Asia Tenggara. Tengok link di bawah nih. Cikgu ada sertakan. Kamu tengok dulu di mana lokasi negara Asia Tenggara. Mana tuh kamu lupa kan? Baru kamu belajar nih lo. Paham dulu di mana lokasinya, baru belajar sejarahnya. Jadi di Filipina nasionalismenya nih muncul untuk menghapuskan penjajahan asing. Siapa yang jajah Filipina? Spanyol, ya. Jadi antara tokoh nasionalis yang penting dalam sejarah Filipina nih, kemerdekaan Filipina itu Jose Rizal, Andres Bonifacio dan juga Emilio Aguinaldo. 3 orang nih lah, watak utama dalam nasionalisme di Filipina nih. Jadi peringkat awal nasionalisme nih, dia lebih kepada gerakan berbentuk propaganda. Gerakan propaganda ini maksudnya campaign untuk mengajak orang, menghasut orang. Itu maksudnya propaganda. Yang dipimpin oleh siapa? Jose Rizal. Jose Rizal ini seorang dokter. Dia juga dokter, dia penulis, penulis novel, dia juga banyak sediakan artikel rencana, Jadi gerakan ini menuntut Filipina dijadikan sebagian daripada wilayah Spanyol. Mereka tidak menuntut merdeka, tapi mereka mau peringkat awal ini mereka mau Filipina ini dianggap sebahagian daripada Spanyol, bukannya negara lain, sebahagian daripada Spanyol. Supaya apa? Supaya mereka mendapat hak yang sama macam orang Spanyol. Sebab di Filipina, orang Filipina ini dilayan level rendah, rendah derajatnya berbanding orang Spanyol, penjajah nih. Jadi Jose Rizal nih, ditubuhkan Liga Filipina, 1892 untuk apa? Untuk mendesak kerajaan Spanyol supaya melakukan perubahan politik, ekonomi dan sosial di Filipina, supaya orang Filipina, rakyat tempatan mendapat hak yang sepatutnya, yang sama rata, dalam bidang politik, ekonomi dan apatah lagi sosial, terutamanya pendidikan. Jadi itu peringkat awal nasionalisme mereka. And then seterusnya apabila gerakan propaganda ini gagal, Jose Rizal ini ke sana ditangkap dan dihukum bunuh oleh penjajah. Jadi gerakan propaganda yang gagal. Tuntutan mereka tidak dihiraukan oleh Spanyol. Jadi adalah muncul generasi seterusnya, orang yang seterusnya tercetuslah ide mereka untuk buat perjuangan yang lebih radikal. Radikal ini yang lebih keras lah, Jadi Bonifacio menubuhkan ketipunan, untuk memperoleh kemerdekaan Filipina melalui revolusi. Jadi mereka mau buat secara yang keras punya, untuk lawan penjajah Spanyol nih. Jadi ketipunan ini merupakan gerakan revolusioner telah menggunakan akbar kalayan, untuk menyebarkan ide revolusi kepada rakyat Filipina. Jadi mereka guna akbar, untuk ajak seluruh rakyat Filipina ini untuk bangkit melawan penjajah Spanyol. Melalui cara apa? Melalui cara militer, melalui secara radikal. Cara lembut tidak dipeduli, kita guna cara kasar. Jadi mereka coba untuk lancarkan revolusi Filipina pada tahun 1896 untuk menyingkirkan pemerintahan Spanyol. Namun gagal. Mereka coba berperang dengan Spanyol tapi gagal. Apa sebabnya? Kamu belajar lebih detail nanti next time,
untuk silibus tingkatan 4 ini kita tidak cerita detail, tapi kita kenal dulu siapa orang-orangnya nih, ya. Oke, jadi Aguinaldo kemudiannya bekerja sama dengan Amerika Syarikat, oke, untuk mengusir Spanyol. Oke, jadi Amerika Syarikat gabung dengan rakyat tempatan lawan Spanyol, Spanyol kalah. Oke, jadi Aguinaldo ini dia coba kayak diumumkanlah kemerdekaan. Oke, kita sudah merdeka, kita sudah lawan Spanyol. Tapi sebenarnya Amerika ini ada udang di sebalik mie lah. Oke, dia bantu orang Filipina halau Spanyol bukannya untuk merdeka, tetapi Amerika pula yang menjajah Filipina. Jadi maksudnya lari dari lubang buaya masuk apa lagi mulut singa pula kan. Lebih kurang begitu, saya pun lupa apa dia punya peribahasa. Tapi jadi sudah dijajah oleh Spanyol, dijajah lagi oleh Amerika. Jadi golongan ini nasionalis ini berubah lagi perjuangan mereka. Ya, jadi mereka guna saluran diplomasi lah, melalui gerakan partai politik, untuk berunding dengan Amerika. Jadi mereka menuntut kemerdekaan lah, dan akhirnya merdeka juga lah. Tapi sebelum merdeka tuh dijajah lagi oleh Jepun. Jadi begitulah nasionalisme di Filipina. Jadi dia kira macam ada 3 tahap lah. Yang pertama menuntut saja dulu, masa Jose Rizal. Yang kedua masa Bonifacio guna cara kekerasan tapi kalah. Dan cara ketiga bekerja sama dengan Amerika tapi dijajah lagi pula oleh Amerika. Jadi dan sampailah mereka merdeka. Jadi inilah sedikit tentang cerita nasionalisme di Filipina. Kesian kan? Tapi mereka tetap berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan. And then kita pergi kepada nasionalisme di Burma. Bagaimana pula nasionalisme di Burma nih? Apa tuh Burma? Burma tuh Myanmar. Dulu namanya Burma. Lepas itu tukar jadi Myanmar. Pada bila 1988 baru ditukar namanya. Daripada Burma kepada Myanmar. Jadi nasionalisme di Burma nih dalam manifestasi perjuangan golongan kelas menengah, yaitu siapa? Sami Buddha ataupun Pongyi, Takin, Siswaza University, dan juga golongan petani menentang imperialisme British. Maksudnya golongan rakyat biasalah. Tapi ada banyak kategori lah. Ada golongan pertengahan, ada Sami, ada pelajar universiti, ada petani. Jadi siapa yang mereka lawan? Penjajah. Siapa penjajah Burma nih? Itu British. Sama macam kita. Kita pun dijajah British kan. Jadi nasionalisme ini digerakkan oleh golongan kelas pertengahan berpendidikan barat. Berikutan pengaruh British yang mengancam kedudukan agama Buddha. Jadi golongan kelas menengah ya, bukan golongan yang miskin, yang golongan bawahan. Golongan kelas menengah mereka menerima pendidikan, mereka sekolah. Jadi mereka ada kesadaran. Jadi salah satu pembakar semangat kesadaran mereka itu ancaman kepada agama Buddha. Orang Burma ini beragama Buddha. Jadi mereka itu bukan persatuan. Persatuan Belia Buddha pada tahun 1906 untuk mengekalkan tradisi Buddha. Tidak maulah Barat nih mengubah tradisi masyarakat di Burma itu. Jadi mereka mau jaga agama, mereka mau jaga pendidikan dan juga kebudayaan di Burma. Jadi persatuan tersebut tuh menggunakan isu kasut untuk membangkitkan nasionalisme. Isu kasut nih, dia ceritanya begini Pak nih. Isu kasut nih orang British nih, pegawai British nih, dorang masuk ke dalam kuil Buddha pakai kasut. Jadi macam kurang ajar lah kan. Jadi orang masyarakat Burma yang beragama Buddha ini rasa macam tercabar. Itu satu penghinaan kepada agama mereka, kepada Tuhan mereka. Memang kurang ajar lah kan. Kalau macam kita pun yang Muslim pun kan, mana lah mau kan kalau orang masuk tempat kita pakai pakai kasut kan. Jadi memang macam kurang ajar lah. Jadi gerakan nasionalisme di Burma nih itu jadi guna isu tuh sebagai pembakar semangat. And then seterusnya kita ada pemimpin radikalnya namanya Ubapa. Saya pun tidak tahu macam mana dia punya pronunciation sebenarnya yang dia jadi sini Ubapa kan. Persatuan tersebut dinamakan sebagai Majelis Persatuan Kesatuan Burma. Jadi orang mau panggil golongan pelajar-pelajar nih untuk bangkit melawan British. Banyaklah persatuan Majelis Sangha Samaki. Orang buat pemberontakan. Nama dia pemberontakan Sayasan. Pemberontakan Sayasan ini berlaku pada tahun 1930 hingga
Oke, 32. Jadi siapa ketuanya? Nama dia Sayasan, bukan saya. Nama dia Sayasan. Oke, bekas Pongyi, bekas Sami Buddha. Jadi perkembangan nasionalisme berikutnya dipengaruhi oleh apa? Ya, ada pengenalan perlembagaan Burma 1935 yang memisahkan Burma dengan India. Jadi sebelumnya India dengan Burma itu adalah satu negara, tapi jadi British pisahkan. Burma negara lain, India negara lain. Jadi makinlah mereka tidak suka dengan British, ya. Jadi adalah pemimpin tersebut. Kayak orang buat parti Do Bama Asia Yone, kami orang Burma, maksudnya, ya. Jadi perjuangan mereka apa? Untuk merdeka. Nekat sudah nih untuk lawan penjajah British. Jadi siapa ketua-ketuanya nih? Siapa ada punya kepalanya nih untuk perjuangan kemerdekaan, yaitu Aung San, Kyonin, dan UNU. Ya, siapa tidak tahu. Itu yang saya baca. Menggelarkan diri mereka sebagai takin, ya, yang bermaksud tuan, dan menegaskan orang Burma mesti bertuankan orang Burma. Maksudnya negara Burma, rakyat Burma, mesti bertuankan, bosnya pun pemimpinnya mesti orang Burma, bukan orang British. Jadi Dr. Ba Maw yang memenangi pilihan raya pada tahun 1937 kemudiannya dilantik sebagai Perdana Menteri yang pertama. Akhirnya merdeka juga Burma, dan Perdana Menteri pertama Dr. Ba Maw. Tapi di sebalik perjuangan ini, orang penting dalam perjuangan nasionalisme di Burma yaitu Aung San, ya. Ini gambarnya. Oke.